Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Faizal Rahmanuddin Abdullah, dosen Oceanografi FITB. Pada kuliah pemodelan Oceanografi 1 kali ini, saya akan membahas mengenai analisis numerik untuk persamaan beda. Nah, setelah mengikuti kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kestabilan, kekonsistenan, dan kekonvergenan skema numerik dari suatu persamaan diferensial. Jadi berikut adalah salah satu simulasi yang saya buat ya untuk memperlihatkan atau mensimulasikan suatu skema yang tak stabil. Nah, kira-kira bagaimana cara menentukan syarat kestabilan dari skema numerik? Pada pertemuan ini akan dibahas lebih detail hingga proses menurunkannya. Jadi metode beda hingga seperti yang sudah pernah saya jelaskan, pada prinsipnya menghampiri persamaan diferensial dengan rasio beda atau selisih. Hasil diskritisasi persamaan diferensial dengan beda hingga kita sebut sebagai persamaan atau skema beda. Jadi di sini nanti kalau saya sering menyebut persamaan beda atau skema beda, itu adalah hasil diskritisasi persamaan diferensial ya dengan metode beda hingga. Nah, bila persamaan diferensial memiliki solusi eksak UX, YT, maka persamaan beda memiliki solusi hampiran UXI, YJ, TN, atau biasa ditulis sebagai UIJN, gitu ya. Nah, kira-kira bagan dari analisis numerik adalah seperti ini. Jadi kita punya persamaan diferensial, gitu ya. Kita ingin cari solusinya. Tentunya untuk mencari solusi analitik, tidak semua persamaan diferensial memilikinya, gitu ya. Jadi sehingga kita lakukan dengan pendekatan numerik. Salah satunya adalah mendiskritisasi persamaan diferensial dengan metode beda hingga, atau yang menghasilkan persamaan beda, gitu ya. Jadi hubungan antara persamaan diferensial dan persamaan beda adalah kekonsistenan, ya. Nanti akan dijelaskan apa itu konsisten, ya, apakah persamaan beda yang konsisten itu, ya, nanti akan saya jelaskan. Kemudian dari persamaan beda, jadi persamaan beda ini bisa dikatakan sebagai persamaan diferensial yang finite, ya, atau yang kita telah diskritisasi, gitu ya. Nah, dari sini kita coba mencari solusinya, ya, atau solusi hampiran, ya, solusi numerik. Nah, di sini untuk mendapatkan solusi numerik tentunya akan bergantung dengan syarat kestabilan dari persamaan beda. Ya, jadi kestabilan itu sebenarnya apa? Kita lihat dari solusi persamaan bedanya. Ya, kalau dia stabil, maka solusi numeriknya tidak akan blow up, gitu ya. Kemudian setelah kita dapatkan solusi numeriknya, akan kita cocokkan lagi dengan solusi analitik, gitu ya. Apakah solusi numeriknya konvergen ke solusi analitiknya, gitu ya. Jadi di sini hubungan antara solusi numerik dan solusi analitik adalah kekonvergenan. Jadi kalau solusi numerik konvergen atau menuju ke solusi analitik, maka itu yang kita harapkan, gitu ya. Nah, kemudian selain itu ada juga yang namanya well-postness. Well-postness itu kaitannya karena analitik, ya. Jadi ini kita nggak bahas. Ya, jadi kaitannya apakah persamaan diferensial itu punya solusi analitik atau punya solusi yang tunggal, yaitu well-postness. Jadi ini pendekatan analitik kita nggak bahas di kuliah pemodelan ini. Jadi nanti yang akan kita bahas adalah ada 3 komponen yang saya highlight kuning ini. Yang pertama adalah kekonsistenan, kestabilan, dan kekonvergenan. Untuk yang pertama adalah kekonsistenan. Jadi apa itu kekonsistenan? Jadi persamaan atau skema beda dikatakan konsisten
terhadap persamaan diferensialnya jika selisih dari persamaan beda dan persamaan diferensialnya atau errornya itu menuju 0 dengan lebar grid yang menuju 0 pula. Jadi jika persamaan beda hasil diskritisasi tadi ya dan persamaan diferensialnya itu selisihnya menuju 0, maka selisihnya menuju 0 untuk grid yang menuju 0 juga, maka dia dikatakan konsisten gitu ya. Nanti akan saya berikan contohnya. Kemudian kestabilan. Jadi persamaan atau skema beda dikatakan stabil jika solusi persamaan beda yang dihasilkan adalah berhingga atau tidak blow up gitu ya. Jadi dia berhingga, maka dia dikatakan stabil. Kemudian untuk kekonvergenan, jadi persamaan atau skema beda dikatakan konvergen jika solusi persamaan beda mendekati solusi eksak atau solusi analitik dari persamaan diferensial itu ya, untuk lebar grid yang menuju 0. Nah, untuk membuktikan kekonvergenan ini bukan merupakan suatu hal yang mudah gitu ya, karena perlu analisis yang lebih lanjut. Namun di sini ada yang namanya teorema ekivalensi Lux yang menyatakan bahwa persamaan beda akan konvergen jika dan hanya jika persamaan beda tersebut konsisten dan stabil. Jadi untuk membuktikan apakah dia konvergen, kita cukup menunjukkan apakah dia konsisten dan apakah dia stabil gitu ya. Jadi kalau dia dua-duanya, maka dia konvergen. Nah, untuk menentukan syarat kestabilan persamaan beda, di sini ada dua metode ya. Metode von Neumann dan metode matriks. Namun mungkin untuk kuliah ini saya hanya memberikan contoh yang metode von Neumann ya, karena yang lazim digunakan metode von Neumann. Jadi metode von Neumann untuk menentukan syarat kestabilan, prosedurnya dengan mensubstitusikan FIN. FIN ini adalah diskritisasi dari FXT gitu ya, dimana FIN sama dengan rho pangkat N dikali E pangkat JKI delta X. J-nya adalah imajiner, bilangan imajiner. Karena saya ingin membedakan dengan I ya. I tadi kan diskritisasi untuk ruang ya. Jadi J, KI, delta X. I delta X itu adalah diskritisasi untuk ruang. Ya, setelah kita substitusikan ke dalam persamaan beda, maka kita cari syaratnya. Syaratnya adalah persamaan beda stabil jika modulus rho atau mutlak rho itu kurang dari sama dengan 1. Untuk metode yang kedua, itu metode matriks. Metode matriks umumnya digunakan untuk skema dengan dua level waktu. Ya, jadi misalkan kita ada Fn, itu vektor waktu pada waktu ke N delta T, maka kita nyatakan persamaan beda tadi ke dalam bentuk matriks Fn plus 1 sama dengan AFN gitu ya. Nah, di sini nanti akan didapatkan matriks amplifikasi yang dinotasikan dengan A ya. Nah, setelah didapatkan matriks amplifikasi, kita cari vektor eigen dan nilai eigen dari matriks tersebut ya. Kemudian persamaan beda akan stabil bila mutlak nilai eigennya kurang dari sama dengan 1. Ya, jadi pada prinsipnya metode matriks itu sama dengan metode von Neumann gitu ya. Di sini lambda ini nanti akan sama dengan rho ya. Jadi nanti kalau misalkan kalian coba, lambda akan sama dengan rho gitu ya. Kalau misalkan kalian cari nilai eigennya, ya nanti nilai eigen itu adalah rho.